Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi nih kita di pertemuan kelima. Mungkin kemarin kita sudah dapat tugas untuk kelompoknya ya. Jadi nanti adik-adik nanti saya coba cek lagi. Mungkin besok, em, mungkin lusa ini saya akan lebih fokuskan lagi. Jadi untuk nilainya adik-adik, mungkin kalau ada yang kurang kemarin kuisnya, saya akan atau tugasnya mungkin nanti saya akan cek dan mungkin ada kekurangan dalam kehadiran nanti saya akan cek lagi mungkin nanti bisa bisa masuk ke dalam situ ke kita santai aja untuk kuliahan ini tapi nanti ting tugas kuis nanti kita cek lagi ya jadi nanti misalkan ada yang biasanya banyakannya kecelenya di eh, apa sih pilihan ganda atau mungkin kuis ntar atau UTS kan karena UTS pilihan ganda banyaknya kenanya di situ biasanya yang masih belum terlalu memahami tentang si teorinya itu. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan mempelajari manajemen media digital dari pertemuan kelima ini. Nah, ini kemarin kita udah ada tugas kelompok ya, mungkin nanti saya coba cek dan nanti kita bahas lagi dan nanti di pertemuan keenam ada kuisnya. Tuh. Mungkin pertemuan ini hanya Zoom dan tanya jawab. Jadi nanti download materinya dan mengikuti Zoom ini termasuk dalam nilai kuliahan. Nah, jadi sebenarnya pada era modern ini gitu ya, pengelolaan media itu membutuhkan investasi yang cukup besar adik-adik. Kalau adik-adik tahu eh, apa ya, untuk komunikasi digital ini modalnya besar loh. Contohnya saya untuk membeli komunikasi ya. Kalau misalkan dulu saya mau share dari kantor saya nih, mau misalkan untuk langganan istilahnya, itu bayar em, apa ya? Bayar koran itu hanya 35.000 atau misalkan bayar yang ditampang di depan yang besar itu kira-kira cuman hanya 200.000 gitu ya untuk di koran Kompas. Tapi kondisi sekarang ini kita harus ada modal yang besar, modal server, terus modal laptop itu juga termasuk barang yang memang laptopnya kalau untuk desain ya, untuk komunikasi secara marketing maupun apa itu sangat-sangat mahal dan memang ada biaya. Nah, bisnis media massa ini hanya dilakukan oleh para pemilik modal. Kenapa? Karena memang ya menopang kelanjutan usaha juga nih, pengembangan perusahaan. Gitu, secara harus nanam modal yang kuat. Contohnya kalau adik-adik tahu, banyak sekali dari beberapa perusahaan yang memang e-commerce gitu ya. Banyak juga yang mem-PHK karyawannya. Apa? Karena memang mereka investor yang menginvestasikan dana, mengembangkan perusahaan, tapi ada beberapa juga memang yang harus hilang karena sudah dikembalikan. Dan investor itu nggak harus mengembalikan modal, makanya kemarin jadi meraih keuntungan apa enggak, ternyata kalau yang masih sudah bisa kita baca keuangan ya, itu masuknya ke dalam seperti Goto, Bukalapak, itu udah Goto kan Tokopedia, Gojek, sama Bukalapak. Ya. Mereka tuh TBK, kalau nggak salah. Nah, mereka itu sahamnya itu, kalau adik-adik bisa baca buku keuangan ya, tahun 2022 itu dan 2001 itu masih minus kategorinya. Memang nggak balik modal, nggak ada untung juga gitu. Dan kemudian menyebabkan, karena itu juga adanya revolusi dalam bisnis eh, gencar-gencaran. Nah, sekarang ini udah makin menakutkan ya untuk teknologi karena mungkin udah ada AI yang bisa semuanya bisa tinggal di mereka makin pintar dan makin cerdas gitu dan investasinya cukup besar. Yaitu bisa aja judul sekarang aja di kantor saya mungkin untuk bagian admin banyak yang memang dikurangi. Contohnya seperti itu. Mungkin karena kita investasi besar di dalam media massa ini gitu ya istilahnya. Nah, kita komunikasinya juga memiliki nilai yang berbeda gitu. Jadi kemajuan teknologi
juga membutuhkan produk media baru yang dulunya saya hanya bayar di koran, bayar di majalah, bayar di televisi, cuman sekarang radio gitu, film. Nah, sekarang sudah mulai ke sosial media. Kayak kita belajar akan ini. Kayak ini terciptalah media baru yang disebut media bisnis. Jadi media masa ini. Nah, media masa ini, kalau adik-adik mungkin pelajari tentang komunikasinya, adik-adik memahami. Kalau adik-adik lihat yang belajar media massa, media of mass communication. Masuknya lebih ke situ. Jadi media massa, media of communication. Jadi kita di mana komunikasi sendiri mengusahakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya di area seluas-luasnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, bisa publish kemudian komunikasi yang disampaikan melalui media massa audiensnya sangat besar, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau adik-adik lihat contohnya sekarang Palestina dengan Israel. Nah, boikot massal-massalan itu juga termasuk dalam media massa, di mana dia menyampaikan lewat media massa, yang lain bisa juga menjadi audiens. Mungkin adik-adik termasuk audiensnya. Nah, untuk memberikan informasi ini sebenarnya ada yang informasi sebenarnya, atau mungkin informasi kemacatan daerah sekian. Nah, itu bisa juga mendalam memberikan informasi atau kebakaran di sini, ini macet nih gitu. Jadi kita tidak usah lewati jalan tersebut. Tapi ada juga yang menghibur. Mungkin saya sering sering nonton yang dubbing gitu, mungkin untuk em, hewan-hewan. Terus kemudian ada juga yang bikin ketawa gitu ya. Dan ada juga yang memang membujuk. Contohnya, misalkan pemilihan presiden, membujuk untuk memilih presiden salah satu sama yang lain. Terus kemudian eh, seperti ini Israel dan Palestina membujuk untuk donasi, mungkin untuk lebih memilih yang mana, untuk memboikot itu termasuk juga dalam membujuk. Jadi istilahnya masuk dalam media massa. Jadi apakah di dalam media massa itu kita harus telan semuanya? Nah, itu tentu saja tidak. Itu komunikasi massa aja yang memang melibatkan banyak profesi dan ratusan juta yang tidak harus ada umpan balik langsung antara sumber dan penerima. Contohnya saya lihat aja, tapi saya tidak memberikan apapun gitu. Gitu. Nah, karakter media massa ini, mungkin saya nanti akan gambarkan. Ada 5 karakteristik terpenting dalam media massa. Pertama, sifatnya itu pesannya satu arah adik-adik. Satu arah itu maksudnya kayak saya nggak bertanya lagi gitu. Jadi istilahnya, contohnya eh, saya jualan apa ya? Kayak saya jualan Joyko nih contohnya. Jadi, ya Joyko dengan murah, harganya cuma sekian. Saya nggak butuh balik, nggak butuh adik-adik untuk membeli ini. Saya cuman, ya ini Joyko adik-adik. Joyko adalah tempat untuk merapi lebih rapi bindernya, bla 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 bla. Itu adalah interaksi secara satu arah. Mungkin adik-adik tidak mengikut campuri untuk penonton maupun pembaca. Jadi saya udah jelaskan seperti itu, ya mau diapain gitu. Tapi kalau misalkan ada dialog, contohnya saya sekarang Zoom dengan adik-adik, ini termasuk penyampaian pesan doa. Itu bukan termasuk karakteristik komunikasi massa. Nah, kalau karakteristik komunikasi massa ini termasuk dalam misalkan e-commerce, digital, televisi yang tadi saya ceritakan, untuk radio dan lain-lain. Nah, biasanya audionya interaktif nih. Jadi istilahnya melibatkan yang lainnya secara langsung, tapi kepentingannya terbatas. Ya, contohnya kayak kalau nonton zaman dulu dahsyat mungkin ada yang nonton. Nah, itu di sana tuh kayak mereka ye lalala, ada merekanya berdialog dengan mereka yang ada di televisi. Tapi sama kita ya tidak berdampak, hanya kayak oh iya ternyata seperti ini. Seperti Nah, selanjutnya selalu ada proses seleksi. Ini adalah karakteristik. Nah, misalkan
dalam menulis sesuatu, misalkan di surat kabar atau mungkin beli di mana, baca di mana, kepentingannya apa, itu ada seleksi dari masyarakat tertentu. Karena memang media massa ini nggak semuanya interest sama itu gitu. Contohnya adik-adik ada yang pernah beli majalah Bobo? Ya mungkin untuk usia yang masih kanak-kanak itu juga mensyaratkan bahwa masyarakat menseleksi surat kabar tersebut gitu ya untuk dibeli. Misalkan contohnya saya, oh saya senangnya surat kabarnya di Kompas soalnya ada dulu zaman dulu untuk mencari kerja ya carinya di Kompas tersebut itu yang memang benar-benar. Kalau yang tempat yang lain adalah hoax. Biasanya contoh seperti itu dari mulut ke mulut. Itu adalah mungkin seleksi juga nih adik-adik. Jadi membaca pun juga seleksi. Kemudian media massal. Ya, media itu langsung mampu menjangkau kalangan luas nih. Jadi istilahnya surat kabar yang dicetak, terus kemudian cetak langsung terus ke pelosok Nusantara gitu ya. Nah ini juga bisa ada geografisnya nih. Jadi jaraknya berapa? Mungkin dulu kalau masih belum ada pesawat, masih masih belum ada kereta ya, belum masih banyak kayak memang jauh ya jarak jauh menggunakan kendaraan. Mungkin yang dulu malah kayak sepeda atau kuda gitu ya. Nah itu merupakan pelosok-pelosok terkecil. Mungkin ada adik yang memang di pelosok kecil lagi. Nah, itu juga jaraknya jauh sekali dari dan makanya media massa itu mampu menjangkau, apalagi juga nanti media sosial ya, nanti kita pelajarin minggu depan. Ini adalah media massa. Nah, gambarannya mampu menjangkau secara luas. Ini adalah kedua, sebentar saya. Genset yang sewa apa yang Ini penyampaian pecahan satu arah, karakteristiknya, terus kemudian ada proses seleksinya, kemudian mampu menjangkau khalayak luas, dan untuk meraih khalayak sebanyak mungkin harus berusaha memiliki sasaran tertentu, adanya sasaran. Itu. Komunikasi juga dilakukan oleh institusi sosial terhadap kondisi lingkungan. Nah, adik-adik bisa lihat NGO itu benar-benar mereka peka terhadap lingkungan. Interaksi juga antara media dan masyarakat. Media tidak hanya mengaruhi tataran politik, sosial, ekonomi di mana berada, tapi juga dipengaruhi oleh institusinya. Jadi eh, ya ada kalau ada interaksi tertentu gitu ya. Komunikasi. Ada interaksi juga antara media massa dan masyarakat. Semuanya juga termasuk dalam media massa. Nah, media massa lagi banyak nih ya. Ternyata kita pelajarin tentang media massa itu kalau teorinya banyak banget deh. Padahal sebenarnya prakteknya simpel. Nah, di dalam media massa itu ini menurut uh, Uris ini ya yang menemukan kehadiran media massa tidak hanya sebagai produk informasi, tapi yang didistribusikan secara luas. Tapi dia juga sebagai apa nih? Kita bisa lihat media massa sebagai surveillance atau pengawasan. Nah, media massa ini untuk membantu masyarakat mengawasi lingkungan. Nah, kalau adik-adik lihat mungkin yang di YouTube ada yang menonton YouTuber pecinta lingkungan. Itu ada yang membersihkan eh, lautan, mungkin membersihkan kali, memberikan arahan nih sebenarnya hasilnya bertindak. Nah, juga tidak melanggar berbagai peraturan. Ini termasuk juga sebagai pengawas. Nah, media massa ini juga bisa kalau adik-adik lihat sekarang banyak kan ya. Kalau nanti mau bekerja, mungkin kalau yang udah milenial ya, mau masuk ke e-commerce. Nah, saya itu pernah mau di hiring sama e-commerce tertentu. Nah, itu mereka melihat portofolio kita melalui sosial media kita. Nah, itu juga termasuk mereka melihat media massa itu atau media sosial kita, media massa dan sosial lah ya itu sebagai pengawasan mereka. Gimana sih kita sebenarnya di luar sana? Apakah image kita itu seperti apa? Mereka merupakan pengawasan mereka terhadap kita. Itu juga termasuk. Nah, kemudian menginterpretasikan atau menafsirkan. Nah, media ini
memberikan proses sebuah penafsiran nih, membutuhkan peristiwa dari konteks kekinian, terus kejadian di masyarakat. Nah, contohnya informasi yang jadi prioritas yang harus dieksekusi masyarakat. Contohnya, ya ini saya jelaskan memang lagi hits banget sekarang itu adalah Presiden Indonesia yang memang mau pemilihan nih tahun 2024. Nah, itu juga termasuk prioritas. Jadi bisa melihat nih presiden kita nanti mungkin debat atau apa, ini bisa juga dalam prioritas masyarakat sendiri. Nah, kemudian untuk value-nya sendiri atau nilai, kita juga bisa mewariskan nilai-nilai nih. Peran penting media lainnya mentransmisikan nilai-nilai yang ada di lingkungan satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi nih adanya penilaian, mungkin ada lingkungan yang dan masyarakat dari satu misalkan contoh ya, eh media massa ini nggak cuman kita yang memang lihat internet, terus lewat koran, lewat televisi, lewat radio, tapi kita juga melihat dari kan nilai media massa ini sebenarnya dari orang tua kita sendiri atau pewarisan nilai-nilai. Jadi ilmu pengetahuan, norma, nilai kebiasaan, tata cara, etika, pranata yang diturunkan dari generasi sebelum ke sesudahnya. Mungkin adik-adik bisa melihat budaya kita yang memang eh, bisa contoh ya, kalau di India tuh ya, itu banyaknya tin 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 pokoknya berisik banget. Tapi kalau adik-adik lihat di daerah Bandung, mungkin yang Sunda ya, di daerah Jawa Barat itu banyak yang memang tidak ragu untuk memakai eh, apa ya namanya bel untuk oh, apa sih namanya untuk mobil maupun kendaraan gitu istilah tintinan ya. Ada untuk sehingga budaya beda nih. Terus ada juga yang memang mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Selamat pagi atau Assalamualaikum atau permisi. Itu merupakan budaya kita yang tidak terputus sampai sekarang. Dan menjalankan perannya sebagai orang tua, guru, dan pendidik juga memang selamat pagi Bu, berdoa dulu gitu kan. Seperti itu adalah media yang telah mengajarkan perannya terlebih dahulu. Dan kita sebagai pembukanya juga kita mengucapkan salam. Seperti itu. Ini adalah nilai. Kemudian entertain atau hiburan. Nah, ini memang yang paling, yang ini deep-nya ya istilahnya, ini yang memang paling sering di hiburan ini yang paling sering kita baca, kita tonton, kita apa ya istilahnya. Setiap hari-hari mungkin adik-adik ada yang tidak bisa lepas dari teleponnya, dari handphonenya, ada yang memang sering banget main bermedia sosial, atau mungkin memang senang untuk menonton visi atau mungkin bermain game, itu juga termasuk cerita-cerita pendek dan teka-teki silang dulu ya, zaman dulu ya. Tapi mungkin kalau sekarang banyaknya lebih kepada sosial medianya, mungkin bisa menonton dengan cerita-cerita hiburan tersebut. Nah, ini termasuk dalam distribusi eh, kehadiran media tidak hanya untuk produk informasi, tapi juga ternyata sebagai hiburan. Terus ada nilainya nih, pewarisan nilai, menafsirkan, dan pengawasan. Nah, maaf ya, ini cuman seperti ini, karena datanya lumayan susah. Kemajuan media massa sebagai institusi juga menginformasikan nih bentuk masyarakat informasi tertentu, yaitu masyarakat dalam kehidupan tidak terlepas dari informasi. Nah, tadi ada juga, nah sekarang ada 4 hal yang mendorong bentuknya masyarakat informasi. Nah, atau contohnya, adik-adik mendapatkan komunikasi nih. Saya berkomunikasi dengan adik-adik melalui WhatsApp. Adik-adik jangan lupa ada kelas jam segini. Tapi kalau saya diam aja, saya ganti-ganti jadwal saya enak tidak, gitu misalkan. Enak saya, dan adik-adik tidak mendapatkan informasi tersebut dari yang memang saya komunikasikan. Jadi sebenarnya untuk membentuk komunikasi itu adalah dari informasi. Nah, informasi sendiri mendorong informasi tersebut kepada adik-adik itu dari komunikasi yang saya jalankan, yaitu adanya komunikasi teknologi untuk memudahkan adik-adik yang misalkan mendapatkan berbagai data. Mungkin kita tinggal download, bisa cari Google, kemudian bisa cari telepon, mungkin zaman dulu mungkin ada ya penemuan-penemuan ya.
dan itu memang menjadikan lebih cepat dan interaktif. Contohnya sekarang, saya bisa ngajar adik-adik, saya jauh banget nih jaraknya dari adik-adik. Mungkin nanti pas saya lagi di mana, terus nah saya tetap bisa mengajar adik-adik dengan online karena saya bisa berpindah-pindah tempat seperti itu. Mungkin bisa nonton data satu sama lain. Bertanya pun juga sekarang mudah, mendapatkan informasi mudah karena adanya kemajuan teknologi tersebut. Informasi dapat mudah didapatkan. Kemudian tumbuhnya industri yang lain. Media massa ini ya tumbuh-tumbuh yang lain nih. Contohnya sekarang Twitter jadi X ya. Terus kemudian Instagram, TikTok, Facebook yang udah lama ya mungkin tertinggalkan tapi masih terus-menerus dan sekarang banyak WhatsApp, ada Telegram juga, ya ada yang lain lagi. Mungkin adik-adik bisa melihat tumbuh kembangnya media massa ini untuk mendapatkan komunikasi dan informasi. Dapatkan. Kemudian budaya masa informasi di mana masyarakat sebagai konsumen ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat nih. Jadi dari isu-isu yang ada, adik-adik bisa gimana sih caranya mengisukan komunikasi. Mungkin dari iklim persaingan, ada perlindungan privasi, adanya kebebasan pendapat. Jadi sekarang bebas pendapat nih. Contohnya kemarin kalau adik-adik lihat di Lampung. Nah, Lampung itu emang saya waktu itu karena pas lagi ke sana itu jalannya memang jelek. Cuman sekarang karena ada yang memang memberikan informasi dan mereka memberikan komunikasi yang memang banyak apa ya istilahnya followersnya mungkin ya mereka yang bisa melihat gitu. Isu tersebut naik gitu dan memang jadi tak terlepas lah dari komunikasi yang dilakukan mendapatkan informasi tersebut. Itu kalau memang yang diam saja juga ya nggak dapat komunikasi, cuma nggak dapat informasi juga seperti itu. Dan keempat adalah regulasi. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan misalkan untuk sistem yang lain, ya kemudian nah nggak cuman komunikasi dan telekomunikasi, tapi pemerintah mengatur adanya sistem tersebut. Itu adanya regulasi yang mendorong masyarakat jadi bisa cepat untuk berkomunikasi. Contohnya, kalau adik-adik mau tahu, kemarin tuh tahun lalu lagi pembukaan besar-besaran untuk jaringan sinyal internet BTS, tapi yang dikorupsi tersebut. Jadi istilahnya nggak ada regulasi, mungkin ada juga yang bisa pemerintah mendorong masyarakat untuk cepat dapat memberi komunikasi, mendapatkan informasi secara tepat. Seperti itu. Nah, kemudian konvergensi media. Ini agak adik-adik bisa lihat ya nanti cuma departemen-departemen yang berasal dari luar negeri Amerika, ARPANET gitu ya, AGC Network, terus FTP, File Transfer Protocol itu membantu kita juga untuk dapat sekarang bisa menggunakan handphone dengan cepat, Network Communication Protocol, kemudian CIA itu juga dia membantu teori konvergensi media. Sebenarnya teori konvergensi media itu apa sih? Nah, teori konvergensi media ini diperkenalkan oleh Henry Jenkins dalam bukunya Conference Culture When Old and New Media Collide pada tahun 2006. Nah, teori ini menyebutkan teknologi baru nih. Jadi dia menjalankan fungsi-fungsi yang baru untuk media dan mendefinisi ulang lingkungan medianya. Nah, perubahan komunikasi ini jadi kita tadinya ya kalau adik-adik zaman dulu ya kita ngirimnya pesan pakai kertas, kita catat terus kita kasihkan ke siapa gitu. Mungkin zaman saya masih ada pakai eh, apa ya istilahnya dikirimkan lewat ini. Kita sekarang cepat. Jadi kadang udah ada yang ke rumah, terus kita mau beli online tinggal datang ke rumah. Interaksi juga makin cepat. Kemudian proses pembayaran pelajaran juga cepat gitu ya. Dan teknologi karena kan frekuensi media ini adalah perubahan teknologi yang mengubah komunikasi menjadi berubah semua. Tadinya ya saya misalkan mau minta eh, ibu saya misalkan sekarang saya jarang ngobrol sama ibu saya ngobrol secara tatap muka banyaknya ngobrol lewat chat
Hmm, Padahal misalkan kamarnya sebelah-sebelahan, tapi kamu mau makan apa? Makan apa ya? Enaknya ini kali ya. Terus jadi istilahnya mengubah komunikasi kita menjadi teknologi yang baru, yang memang interaksi manusia juga berubah sekarang. Contohnya saya dan adik-adik. Secara pengajaran pun juga mungkin banyak yang masih adik-adik tahu, banyak yang memang bekerja, mungkin banyak juga yang eh, apa ya istilahnya nggak punya waktu untuk melanjutkan pendidikan secara langsung karena mereka bekerja, mereka dapat membuat ini menjadi online atau menggunakan Zoom maupun Google Meet itu sebagai untuk interaksi pendidikan. Konversi ini juga mengubah fenomena dari misalkan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah atau bottom up atau top bottom tadinya dari atas ke bawah jadi bawah ke atas atau bottom up. Nah, ini juga termasuk dalam pemerintahan lembaga pendidikan dan sistem perdagangan juga yang memang media massa ini mengubah semuanya secara komunikasi dan teknologi dan informasi yang adik-adik dapatkan. Sebagai kaum kayak saya milenial, mungkin adik-adik kaum Gen Z atau mungkin yang terbaru alpha beta gitu, mungkin adik-adik di alpha gitu. Nah, itu juga termasuk beda gitu antara kaum baby boomers yang dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, konvergensi media sendiri itu merupakan perkawinan teknologi lama dan teknologi baru. Adik-adik bisa lihat ya, di mana teknologi yang sekarang, saya bisa zoom nggak ya? Nah, ini nggak apa-apa ya. Dulu televisi ditemukan. Layar tancap lah istilahnya kalau bilang. Ini layar tancap. Kemudian televisi, dapatlah televisi. Kemudian telepon ada. Kemudian lanjut dari televisi dan telepon bisa jadi dan flash disk. Bisa juga jadi komputer karena ini. Kemudian lanjut bisa jadi VCD, tadinya floppy disk kalau nggak salah yang kecil. Adik-adik mungkin jarang bertemu. Juga ada buat CD, mungkin CD ditemukan, kemudian ada bisa memutarkan CD. Yang ini membuat game, mungkin PS itu kali ya, PS. Nah, ini bisa ditemukannya laptop. Nah, dari sini kita perkawinkan, udah jadi ini gitu mungkin. Nah, ini juga jadilah telepon karena mungkin adanya telepon, jaringan telepon dan jaringan hard disk juga udah lumayan bagus ya. Ini jadi tablet. Kemudian ini dari iPod apa sih iPod. Nah, ini botol termasuk lah untuk mendengarkan. Jadi dia dikawinkan dengan VCD yang dari handphone kecil. Nah, ini juga jadi eh, apa ya sekarang namanya? PSP mungkin juga ya, yang lainnya itu termasuk perkawinan teknologi lama dan teknologi baru yang ada. Nah, mungkin sekarang AI ini juga perkawinan teknologi-teknologi mungkin dari telepon ke sini terus bergabung dengan ini dan jadikan teknologi nanti yang terbaru yang kita tidak tahu. Nah, konvergensi media ini dapat dilihat nih didukung dari tiga C. Apa? Computing, komputer dan teknologi, informasi, nah, communication, infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, dan konten atau informasi, games, dan berita. Jadi, istilahnya nih, media conference itu, convergence ini, jadi konvergensi ini terdukung dari computing, communication, dan konten. Jadi, ada memang namanya untuk komputer, terus kemudian telekomunikasi jaringan dan adanya konten. Tadi makanya bisa dilihat dari situ mengerucut menjadi satu. Mungkin sekarang adik-adik bisa lihat jaringan komputer telekomunikasi udah ada dari handphone. Games, berita semuanya dari handphone. Terus teknologi juga dari handphone sekarang. Mau computing ada di handphone. Nah, itu juga berbeda dengan memang mungkin contoh-contoh konvergensi yang digabungkan, dikawinkan menjadi
tiga ini. Jadi dari tiga ini didukung lah. Gitu. Jadi banyak lagi nih ternyata dari telepon seluler, terus kemudian pertamanya pada penting, misalkan DVD, newsroom, konten media film, drama seri, pelayanan, informasi. Nah, disimpanlah dalam DVD dulu kan ya, kalau misalkan adik-adik mungkin mengikuti. Saya dulu kalau beli film, saya beli DVD yang bajakan ya 5 ribuan, 10 ribu kalau nggak salah. Sekarang kita tinggal nonton, download Netflix, download apa dengan komputer gitu ya. Dan menghasilkan dari telepon seluler juga gitu. Nah, dari situ bisa ada TV kabel, sekarang udah digabungin lagi menjadi aplikasi yang kita tinggal berbayar, kita bisa nonton itu semua. Perdagangan games dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh perkawinan. Mungkin nanti kita nggak tahu ke depannya adik-adik akan bertemu apa. Nah, dari semua itu ada 3 bentuk nih. Konvergensi layanan, konvergensi jaringan, dan konvergensi pelaku usaha. Nah, dari sini layanan aja pelaku usaha nih, yang teknologi media sosial dan jaringan untuk berbagai layanan kepada konsumen. Perusahaan ini juga berbasis optik nih adik-adik. Kalau optik tahu kan kabel kabel yang putih itu yang memang berbeda, kayak lebih cepat dan sekarang kita nggak usah pakai kabel lagi, handphone sudah dapat digenggam. Gitu. Nah, itu juga merupakan layanan nih konvergensi. Jaringan sendiri juga sebuah layanan untuk bentuk yang beragam. Komputer pun dapat telepon satu sama lain dengan jaringan. Tidak perlu menggunakan jaringan. Contohnya yang pertama kali saya bisa jaringan secara mudah itu menggunakan Skype. Jadi sekarang Skype udah ketinggal. Sekarang kita menggunakan Zoom atau Google Meet, mau MS Teams dan lain-lain. Ini adalah kelebihan konversi jaringan. Ya. Nah, untuk konvergensi media sendiri, adik-adik bisa lihat adanya pelaku usaha mengakuisisi atau merger dan kolaborasi. Contohnya ini, Tokopedia merger juga sama Web. Nah, ini juga sebenarnya Tokopedia merger juga sama Gojek, Gojek, Gojek ya. Gitu. Jadi istilahnya pelaku usaha lain berkembang nih. Ya, makin lama mereka makin bekerja sama untuk mempunyai bisnis yang baru, mengubah struktur pasar dan mengubah dinamik sektor komunikasi. Jadi kita lihat aja gimana. Atau kita yang memang mau membuat sendiri. Untuk layanan konvergensi bisa dilihat dari definisi, contoh, keuntungan, risiko, dan implikasi regulasi. Nah, konvergensi layanan, konvergensi jaringan, yang tadi ketiga sih ya, dan konvergensi pelaku usaha. Dari definisi sendiri, konvergensi layanan pelaku yang menggunakan satu jaringan atau memberikan multi layan. Untuk jaringan sendiri, sebuah layanan yang disalurkan melalui beragam jaringan. Konvergensi pelaku usaha melakukan akuisisi merger dan kolaborasi dengan pelaku usaha. Kita bisa lihat nih contohnya. Ada telepon, televisi, internet. Kalau ini menggunakan konvergensi layanan. Tapi menggunakan jaringan contohnya Skype atau mungkin Zoom gitu ya, melalui voice di internet dan jaringan tradisional zaman dulu. Tapi sekarang udah mulai broadcast internet dan mungkin kita bisa bersosial media baru. Nah, penyediaan layanan memberikan layanan baru nih. Jadi efisien dan komunikasi yang baru. Tapi kalau untuk jaringan tarifnya lebih rendah dan jangkauannya lebih besar. Tapi untuk konvergensi pelaku usaha, merger menciptakan layanan baru. Jadi ada pengaruhnya nih terhadap komunikasi mereka untuk mendapatkan informasi media digital yang baru atau media massa yang baru. Nah, pelanggan sendiri untuk layanan di satu pelaku usaha, pelaku yang kecil dan tersingkir. Mungkin pelanggan akan terkunci di satu pelaku usaha. Tapi kalau konversi jaringan, investasi lebih rendah daripada jaringan. Nah, kemudian konvergensi pelaku usaha risikonya adalah merger mengakibatkan berkurang kompetisi, monopoli pasar, dan kurang beragamnya konten.
Sekarang kalau adik-adik lihat, banyak sekali memang yang mereka udah masing-masing punya satu-satu sendiri. Jadi ya kontennya makin lama akuisisi lagi. Kalau adik-adik lihat YouTube aja, untuk contohnya Deddy Corbuzier. Mereka nge-hire semua banyak tuh. Bikin Niki mungkin bawa Deddy Corbuzier dan lain-lain. Itu termasuk juga berat kontennya sebenarnya agak monoton gitu, dengan adanya merger ini dan berubah dengan editannya dan berubah juga memang secara lain ya karena mereka melakukan merger. Tuh. Merger itu kayak menggabungkan gitu antara pengusaha lain dengan memang contoh konten kreator pun juga ada yang merger atau di bawahi naungan itu. Kemudian konvergensi mengubah cakupan batas dari pasif dan mengurangi entry barrier layanan ya. Jadi kalau ada perubahan mengubahi cakupan dan batasan. Jadi layanannya ada tapi ya regulasinya pasarnya terbatas nih. Tapi kalau ini dapat independen dan jaringan maupun lokal. Jadi layaknya bisa independen dan jaringannya lokal sih. Nah, untuk merger sendiri, konversi pelaku usaha bisa menciptakan model bisnis yang baru dan mengubah struktur pasar dan mengubah dinamika. Kita banyaknya sekarang ke konversi pelaku usaha karena untuk layanan dan jaringan sudah dimasukkan ke dalam pelaku usaha. Oleh karena kita bisa lihat digital ini ya berubah satu batasan dengan yang lain. Jadi ada jaringan yang mampu makin besar, strukturnya makin banyak, tapi memang pemainnya satu-satu. Kayak kita bisa lihat dari orang-orangnya sendiri dari high class maupun low class, kita bisa lihat nih, ternyata banyaknya dari middle-nya sendiri sudah hilang. Banyaknya juga di high class dan low class. Gitu. Jadi sekarang udah kelihatan yang kaya makin kaya, yang miskin ya udah gitu, stuck gitu. Dengan adanya konversi pelaku usaha yang menciptakan mergerisasi. Seperti itu. Oke. eh Mungkin kalau di sini saya kesimpulkan bahwa media massa ini mungkin untuk media digital ini sangat-sangat banyak ya untuk adik-adik pelajari dan sorry adik-adik bisa lihat, jadi konvergensi media ini dari manajemen media digital ternyata kita bisa memanage itu menjadikan merger, menjadikan lebih besar, ataupun yang lainnya. Sini mungkin ada yang mau bertanya, sudah paham semua? Saya rasa sudah paham semua. Oke, kalau kayak gitu, nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa lewat WhatsApp atau grup. Nah, saya bisa tutup pertemuan kelima ini. Adik-adik semoga bisa memahami ini. Jangan lupa download materi eh, dan untuk kehadiran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Ya, sampai jumpa. Ya.